Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai dengan semester baru. Jadi untuk semester ini saya diamani untuk menemani rekan-rekan mahasiswa mempelajari tentang jaringan dan keamanan komputer. Untuk kelas ini sudah ada yang pernah ketemu sama saya belum ya? Untuk kelas C. Ini semester 2, betul? Semester 4, Pak. Oh, semester 4. Sudah pernah ketemu sama saya sebelumnya di mata kuliah semester yang lalu? Sudah, Pak. Oke, Belum, Pak. sudah. Oh, ada yang belum. Oke, jadi mulai hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang jaringan dan keamanan komputer. Jadi yang belum, nama saya itu, jadi nama lengkapnya mungkin di jadwal juga sudah ada. Kemudian nomor HP tadi sudah saya share untuk bergabung di WA Group, itu nomor yang saya gunakan. Kemudian email, tapi nanti email kita akan banyak berkomunikasi untuk pengumpulan tugas ataupun yang terkait dengan tagihan, itu nanti kita di e-learning saja. Jadi satu tempat supaya kita lebih mudah dalam memberikan atau mengoreksi dari pekerjaan yang ada buat. Jadi intinya untuk mata kuliah ini adalah kita nanti belajar bersama tentang konsep jaringan, nanti sampai konfigurasinya seperti apa untuk jaringan, kemudian mekanisme konfigurasi jaringan. Nah, nanti kalau misalnya ada trouble seperti apa, nah nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, di dalam mata kuliah ini tidak banyak yang materi yang diberikan, tapi nanti itu bisa berkembang nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi mulai dari dasar jaringan, kemudian topologi jaringan, manajemen protokol, kemudian manajemen integrasi jaringan, dukungan dan komunikasi di dalam jaringan. Kemudian nanti kita sambil berjalan, nanti kira-kira apa saja yang dibutuhkan, nanti kita tambahkan di dalam materi. Nah, nanti materi saya usahakan setiap minggunya akan saya lampirkan di e-learning. Nah, nanti untuk materi dan tagihan kita jadi satu saja di e-learning supaya kita lebih mudah di dalam memantau dari tagihan yang diberikan ke mahasiswa. Nah, kemudian pustaka itu nanti silakan yang kira-kira Anda paling sesuai di dalam membaca atau yang paling sesuai dengan kondisi Anda, nanti bukunya Anda sesuaikan sendiri. Saya tidak memberikan patokan harus 1 atau 2 buku yang Anda pelajari. Mungkin juga nanti ada modul praktikum jaringan dan keamanan, nanti Anda bisa gunakan juga sebagai
pegangan di dalam kita mempelajari apa namanya jaringan dan keamanan. Nanti untuk keamanan sebetulnya ada mata kuliah sendiri, tetapi nanti kita juga akan singgung walaupun hanya sekilas tentang keamanan di jaringan. Nanti menggunakan metode apa untuk mengamankan. Nah, salah satunya kan misalnya bisa menggunakan firewall untuk mengamankan jaringan. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti menyesuaikan, mudah-mudahan nanti kalau Anda setiap ada tagihan, setiap ada kuis, Anda kumpulkan seperti apapun hasilnya, nanti diusahakan pokoknya setiap ada tagihan, itu silahkan dikumpul. Untuk urusan betul atau salah dari hasil apa yang Anda kerjakan itu nomor 2, yang penting ngumpul dulu. Nah, kemudian supaya tidak repot, nanti silahkan untuk ujian. Kita belum tahu nanti apakah ujiannya akan online atau offline. Nanti menyesuaikan dengan kondisi. Usahakan pokoknya dari UTS dan UAS itu jangan sampai tidak ikut. Karena walaupun nilainya prosentasenya sedikit, tetapi itu sangat berpengaruh di hasil akhir. Jadi di samping Anda juga harus ribet dalam mengurus ujian susulan, nanti juga akan berpengaruh di hasil akhir. Jadi bagi saya nanti kita buat santai, pokoknya yang penting pertama hadir di perkuliahan, kemudian setiap ada tagihan nanti silakan dikumpulkan, 2 kali ujian itu diusahakan untuk berpartisipasi. Jadi diusahakan apa yang menjadi tagihan itu bisa lengkap. Nah, untuk masalah luring dan daring kita mengikuti dari perkembangan dan kebijakan dari kampus. Nah, mungkin ada yang lebih suka dengan daring karena lebih bisa santai, misalnya untuk masuk pagi bisa bangun tidur langsung online. Nah, tapi kalau luring kan berarti Anda harus bangun pagi, mandi, dan seterusnya baru ke kampus. Nah, nanti silakan bergabung di e-learning-nya mata kuliah jaringan dan keamanan komputer untuk kelas C, kemudian enroll G-nya nanti online. Nah, nanti kalau kesulitan bisa, untuk kesulitan bergabung nanti bisa kita diskusikan menggunakan WA Group. Jadi diusahakan apapun diskusi yang nanti diperlukan itu yang terkait dengan mata kuliah usahakan di WA Group, jangan menggunakan privat ya, karena takutnya nanti kalau menggunakan privat ada pertanyaan yang sama saya harus balas beberapa kali. Di samping itu nanti kalau terlalu banyak yang privat nanti malah ada yang tidak terbalas. Jadi silahkan usahakan di apapun yang kita diskusikan usahakan di grup WA. Nah, nanti yang belum bergabung silahkan bergabung dulu. Oke, sebentar saya buatkan presensi belum ya.
Untuk presensi di kolom chat juga saya share ke grup WA. Oke. Jadi bentar saya cek lagi. Oke, dari 53 peserta yang presensi baru 39. Jadi masih cukup banyak yang belum presensi. Silakan sebelum nanti waktunya habis. Oke, itu beberapa yang terkait dengan eh, mata kuliah untuk jaringan. Mungkin sampai di situ ada yang perlu kita diskusikan, mungkin silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Itu di e-learning tuh ada pertemuan satu, terus tab bawahnya tuh ada ini pengumpulan tugas. Kayak pengumpulan tugas itu. Mhm. Apakah pertemuan pertama nanti ada tugas, Pak? Kalau ada boleh Belum, dikasih. Belum. belum untuk pertemuan nanti kalau ada tugas nanti saya sampaikan. Jadi eh, apa namanya? Karena di dalam e-learning itu kan setiap kita upload materi bisa sekalian untuk pengumpulan. Jadi walaupun tidak ada tugas di situ tetap saya aktifkan untuk, jadi misalnya kalau nanti ada mahasiswa yang berkomentar misalnya, nah itu bisa bisa tetap masuk. Jadi belum ada tugas. Nanti kalau ada tugas di deskripsi deskripsi untuk pertemuan di situ mesti saya tuliskan ada tugas dikumpulkan maksimal kapan, formatnya seperti apa dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain masih ada? Permisi, Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya tentang di mata kuliah ini nih kita tentang apa gitu, perangkat apa yang kita gunakan, latar belakang dari mata kuliah kita, Pak. Oke, jadi untuk komputer itu kan ada yang namanya jaringan. Nah,
untuk terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, nah itu kan misalnya nanti di topologi itu bagaimana kita menghubungkan jaringan komputer satu dengan komputer yang lain dengan teknik-teknik tertentu, misalnya dengan teknik ring itu berarti berputar antara satu komputer terhubung dengan sebelahnya, tapi nanti bentuknya berputar. Kemudian ada topologi yang lain. Nah itu intinya bahwa kalau secara fisik, walaupun kita sudah ada jaringan online, itu lebih mudah hubungkan dengan menggunakan WiFi misalnya, tetapi kan untuk saat nanti misal kita mengatur jaringan di dalam satu ruang, misalnya di lab, itu kan bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, nanti latar belakangnya adalah bagaimana supaya kita bisa sharing antara satu komputer dengan komputer yang lain, termasuk di dalamnya nanti tentang bagaimana kita mengamankan data. Jadi makanya di situ ada keamanan, misalnya nanti menggunakan teknik atau metode tertentu untuk mengamankan data. Salah satunya misalnya hak akses. Nah, hak akses yang paling mudah saja misalnya Anda harus login ke sistem, itu kan ada user ID dan password. Nah, password itu otomatis kan disimpan di dalam basis data. Bagaimana kita mengamankan basis data kita? Tidak mungkin kan kalau password itu disimpan di dalam basis data apa adanya, misalnya passwordnya 123 sampai 9, kemudian disimpan di basis data langsung terlihat 1 sampai 9. Nah, itu kan akan sangat mudah dibaca. Nah, salah satu yang paling mudah kalau misalnya menggunakan MySQL itu pengamanan datanya misalnya di password atau data password itu diamankan dengan yang bawaannya dari MySQL yaitu MD5. Jadi begitu basis data dibaca oleh orang yang tidak seharusnya membuka itu tidak langsung kelihatan, tetapi berupa huruf, abjad, atau angka yang sudah diacak. Bahkan bisa jadi nanti formatnya format heksadesimal atau format yang lain. Nah, itu jadi intinya bagaimana kita nanti bisa melakukan sharing dan juga bagaimana kita mengamankan data. Kira-kira gambaran awalnya nanti seperti itu. Untuk peralatannya ya kita pakai komputer, jadi nanti kan bisa virtual kan, untuk mencoba mengimplementasikannya. Jadi tetap butuh laptop atau nanti komputer untuk implementasinya. Nanti kalau secara fisik di praktikum mungkin juga bisa menggunakan teknik kabel, jadi menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain menggunakan kabel, kemudian setting IP supaya bisa terbaca di komputer yang lain, kemudian bagaimana cara kita sharing dan seterusnya. Gambarannya kira-kira nanti seperti itu. Ya memang kalau di teori secara teoritis nanti bisa dipraktekkan di mata kuliah praktikumnya. Saya kira untuk jaringan dan keamanan komputer kan ada praktikumnya, nanti bisa diimplementasikan di situ. Begitu mungkin penjelasan awalnya, nanti sambil jalan kita diskusi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain masih ada? Izin tanya, Pak. Yuk, monggo.
kan saya ini lagi proses perubahan SKS ya Pak. Jadi belum bisa absen kok Pak. Oh ya, yang penting segera di apa namanya, diselesaikan itu, karena nanti takutnya di presensi baik untuk UTS maupun UAS tidak muncul kalau tidak segera diselesaikan. Jadi nanti takutnya malah tidak tercantum sebagai peserta ya. Silakan nanti. Soalnya nunggu itu apa BO-nya yang ACC kan. Soalnya dari DPR udah di ACC juga sih. Oke. Nah, Secara prinsip saya untuk presensi itu sesuai aturan dari pemerintah saja untuk 75%. Jadi kalau 14 pertemuan itu berarti Anda paling tidak harus 11 kali hadir. Presensinya ada di 11 kali pertemuan. Ya, jadi usahakan pokoknya kita buat santai untuk presensi ya, diusahakan full. Nanti kalau misalnya ada keperluan atau tidak bisa hadir ya nanti karena online mungkin masih bisa presensi, diusahakan. Dan buka misalnya sedang berhalangan, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan ya silahkan tetap presensi. Saya kira masih sempat ya gitu. Yang lain mungkin masih ada. Belum ada? Oke. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin nanti materi langsung kita mulai minggu depan. Kita untuk hari ini kita cukupkan, jadi silakan disiapkan dulu, silakan dibaca-baca dulu tentang jaringan komputer seperti apa. Jadi nanti sambil jalan nanti kita sambil belajar bersama-sama. Jadi silakan bukunya, kalau ada praktikum silakan dipelajari tentang modul praktikum yang sudah diberikan. Nah, nanti kita di sini teori bisa dipraktekkan atau dicoba di dalam mata kuliah praktikum. Begitu. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada mungkin hari ini sebagai pengantar saya cukupkan, kita masuk ke materi mulai minggu depan. Di e-learning nanti silakan yang belum bergabung bisa bergabung, karena nanti semua share materi, semua share tentang tugas itu saya lakukan menggunakan e-learning. Jadi satu tempat di e-learning. Kemudian untuk grup WA sekali lagi untuk diskusi nanti silahkan menggunakan grup WA. Nah, jadi yang terkait dengan materi silahkan menggunakan grup, jangan menggunakan private, takutnya malah nanti tidak sempat terbalas. Gitu. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita masuk untuk materi mulai nanti minggu depan. Akhiri untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.